Jangan sekali-kali mengendarai motor saat mabuk. Tanggal 27 dini hari, 4 PMI di Taoyuan mengendarai motor listrik sehabis minum miras, sehingga oleng dan ditahan oleh polisi. ，OK， 0.45哦，你喝酒骑车，这样子违法的哦。Indeks kadar alkohol dua pengendara di antaranya melampaui standar. 警方拦查2部双载电动车，经酒精测试，骑乘电动车的2名移工。 测试值都超标，触犯公共危险罪，员警立即依法逮捕。 Kedua PMI penumpang berpikir bahwa kedua rekan mereka ditahan karena berstatus kaburan sehingga mencoba membantu mereka mengembalikan motor ke perusahaan. Mereka dihentikan polisi saat hendak pergi naik motor. Indeks kadar alkohol seorang di antaranya mencapai 1,26 mg per liter. Berdasarkan peraturan terbaru pada akhir Maret terkait berkendaraan saat mabuk, pelaku yang melanggar atau menolak diuji sebanyak 2 kali atau lebih akan diumumkan nama dan fotonya. Polisi mengingatkan motor listrik juga termasuk alat transportasi bermotor. Berkendaraan saat mabuk tetap akan ditilang. Teleskop James Webb berhasil merekam gambar Jupiter atau planet terbesar di tata surya. Tanggal 27 September sekitar pukul 3 dini hari, warga dunia menyambut fenomena oposisi Jupiter, atau saat di mana Jupiter berada di jarak terdekat dengan bumi. 太阳、地球跟木星3个排成一条线，地球跟木星基本上会是距离比较近，木星就会看起来比较大、比较亮。所以通常来说，木星冲的这一天是最适合观测木星的时候。 Lewat lensa kamera, kita dapat melihat jelas rotasi Jupiter, garis berlapis pada bintang, dan bintik merah raksasa. Oposisi Jupiter ini adalah yang terdekat dengan bumi sejak 1963, dan kecerahan tertinggi bisa mencapai level minus 2,9, yang mirip dengan kecerahan oposisi Mars. Ini adalah kesempatan langka untuk mengamati fenomena tersebut. Walau terjadi tanggal 27 dini hari, fenomena oposisi Jupiter masih dapat diamati secara optimal selama beberapa hari ini. Tergantung kondisi cuaca, setelah matahari terbenam, pandanglah angkasa dengan mata telanjang. Yang paling terang adalah Jupiter. Taiwan akan menerapkan pembebasan karantina masuk total per 13 Oktober. Pelaku perjalanan tidak perlu lagi dikarantina saat kembali ke Taiwan. Banyak yang telah mulai merencanakan agenda perjalanan mereka ke luar negeri. Mayoritas pesanan tiket dan hotel saat ini masih terpusat di Jepang, sekitar 50%. Rute jarak jauh ke Eropa juga hampir mencapai 20%. Sedangkan rute Asia Tenggara, Turki, Korea Selatan juga telah dipesan oleh wisatawan. Biaya perjalanan pasca pandemi telah melonjak. Tiket pulang pergi maskapai LCC rute Tokyo sebelum pandemi yang harganya sekitar $6.000 Taiwan kini telah melampaui $10.000 Taiwan. Sedangkan harga tiket maskapai internasional telah melampaui $20.000 Taiwan, naik sekitar 2 kali lipat dibandingkan periode sebelum pandemi. Seiring dengan pembebasan karantina saat masuk Taiwan, hotel karantina pun tidak akan berfungsi lagi. Kementerian Transportasi dan Komunikasi mengkalkulasi saat ini masih ada 382 hotel karantina di dalam negeri. Biro Pariwisata diminta untuk menganggarkan program subsidi agar mereka dapat melalui jeda tersebut. Kabupaten Ilan diguyur hujan deras berkelanjutan selama 2 hari pekan lalu, terutama di distrik Tathong yang mencapai lebih dari 900 mm, jauh melampaui perkiraan awal. Menurut analisis CWB, konveksi kuat ini disebabkan oleh topologi Ilan yang sangat unik dan efek sinergis lemah dari angin timur laut dan angin timur. September hingga November merupakan masa anomali angin muson timur laut dan hujan deras. Curah hujan di Ilan yang jauh melampaui perkiraan awal terutama disebabkan oleh teknologi yang dimiliki saat ini belum dapat mendeteksi secara akurat aliran uap air di atas permukaan laut. Musim gugur juga merupakan masa prediksi tersulit bagi CWB, misalnya keterbatasan prediksi jalur taifun. 进入秋天之后，开始有这个东北季风的南下。那东北季风跟台风配合在一起之后的话，常常会导致就是可能台风离我们还很远但是它的这个风力比较强的这个部分已经到了台湾的附近。 Kulap Taifun skala ringan ke-17 tahun ini telah terbentuk tanggal 26. Taifun akan bergerak dari arah barat laut menuju timur laut dan tidak berdampak terhadap Taiwan. Disampaikan oleh pakar meteorologi, saat ini masih ada pergolakan di atas permukaan laut, sehingga tidak mengesampingkan peluang terbentuknya taifun. Jumlah taifun yang terbentuk pada bulan September telah mendekati indeks median CWB.